Hello, aku Gusti Gina di channel Gina Samsudin. Selamat datang. Bagi kamu yang baru di sini, biasanya aku duduk di sini bakal bercerita seputar murder case atau kasus pembunuhan, dan juga kadang ada hal-hal yang bizarre atau yang aneh yang ada di dunia ini. Tentu aja di segmen kamu harus tahu. Dan untuk hari ini aku bakal ngobrolin seorang wanita yang akhir-akhir ini viral, padahal kasusnya sudah terjadi pada tahun 2013. Tapi karena ada seorang yang menguploadnya di TikTok, then it went viral, yaitu Isabella Guzman. Yang pada saat itu dia masih seorang remaja, dia diadili akibat perbuatannya yaitu membunuh ibunya sendiri dengan 79 tusukan di wajah dan di leher. So, gimana ceritanya, bagaimana kronologi kejadiannya, dan apa yang membuat dia bisa dinyatakan tidak bersalah. Tapi sebelum aku masuk ke topik kali ini lebih jauh, aku mau ingetin lagi ke kamu yang baru di channel ini, please do subscribe dan nyalakan loncengnya sebagai bentuk dukungan kamu ke aku membangun channel ini. Ya, kita intro dulu. Isabella Guzman, dia seorang remaja berusia 18 tahun di tahun kejadian pembunuhan yang dia lakukan. Biasanya stereotip mengenai pembunuh itu berpenampilan sadis atau tatoan gitu kan, atau wajahnya menyeramkan. Tapi kalau kalian lihat wajah Isabella Guzman ini malah terlihat ya seperti polos, normal, sweet, but psycho kalau kata netizen. Isabella melakukan pembunuhan kepada ibunya sendiri. Itu dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2013, yang mana 16 jam kemudian dia ditemukan dan ditangkap oleh polisi. Berdasarkan hasil otopsi, ibunya mendapatkan 79 tusukan dengan rincian 31 kali di wajah dan 48 kali di leher. Kemudian dilakukan lagi otopsi lanjutan dan dinyatakan ibunya mendapatkan 151 kali tusukan. Untuk kronologi kejadian, sebagai tambahan informasi, Isabella dan ibunya ini memang sering bertengkar sejak Isabella kecil. Jadi mereka udah kayak sehari-hari berantem aja kerjaannya gitu kan. Tapi rupanya menurut penuturan sang ayah tiri yang bernama Ryan Hoy, dia bilang Isabella ini makin lama, makin gede itu makin membangkang. Bahkan sudah mulai melakukan ancaman kepada ibunya. Dan puncaknya itu terjadi pada tanggal 27 Agustus 2013 pada hari Selasa, yang mana di puncak kemarahan dari Isabella ini, Isabella mengirim email kepada ibunya yang bertuliskan "You will pay". Itu jelas semacam ancaman sih. Karena ibunya ini panik dengan perilaku Isabella yang makin hari makin liar dan makin mengancam keselamatan dia bilanglah ke suaminya, si Ryan Hoy. Akan tetapi Ryan tidak berhasil menenangkan istrinya, dan istrinya memutuskan untuk menelpon polisi. Kemudian polisi pun datang ke rumah Isabella karena laporan sang ibu yang mengatakan kalau dia merasa terancam keselamatannya. Nah, polisi ini datang dan menemui Isabella, menemui ibunya, semacam kayak ada mediasi keluarga gitu kan. Polisi kayak ngasih nasihat gitu ke Isabella kalau Isabella ini harus berperilaku baik dan tidak membangkang, apalagi mengancam ibunya dengan laporan email tadi. Bahkan si polisi juga bilang kalau kamu masih berperilaku seperti ini, ibu kamu tuh bisa aja mengusir kamu gitu kan. Nah, setelah polisi ini pergi dari rumah itu, Isabella itu naik ke kamarnya. Dia tidak melakukan pertengkaran dengan ibunya, bisa dibilang dia tenang gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak tahu apa isi pikiran dia saat dia mengunci dirinya di dalam kamar. Keesokan harinya, di tanggal 28 Agustus 2013 pada hari Rabu, ibunya Isabella ini masih merasa terancam oleh Isabella. Sehingga ibunya ini menelpon mantan suaminya, yaitu ayah kandung dari Isabella. Dia kan tinggal sama ayah tirinya kan. Dia minta ke ayahnya Isabella yang bernama Robert Guzman, minta tolong kepada dia untuk menasehati si Isabella. Karena mendengar penuturan dari ibunya Isabella, si Robert ini menyetujui. Nah, sore harinya Robert ini datang nih ke rumah Isabella dan mereka ngobrol di lapangan belakang rumah.
Ya si Robert tentunya sebagai bapak gitu kan ngasih nasihat, nah kamu jangan gitu dong sama ibu kamu sendiri, kamu harus menghormati, kamu jangan ngebangkang sama orang tua, bagaimanapun dia ibumu gitu kan. Isabella yang mendengar itu cuman diam aja, dia tidak bereaksi semacam kayak penyangkalan atau pembelaan diri, nggak ada sama sekali gitu. Dengan sikap Isabella seperti ini tentu aja bikin Robert itu berpikir Isabella mengerti, Isabella paham bahwa dia tidak boleh bertengkar lagi dengan ibunya, apalagi membangkang dan mengancam ibunya. Robert pergi pulang ke rumahnya, Isabella masuk ke dalam rumah. Di sana posisinya udah menjelang malam. Isabella dengan ayah tirinya, ibunya masih bekerja. Tapi rupanya guys, beberapa jam kemudian, tepatnya pada pukul 9:30 malam, ibunya Isabella ini pulang ke rumah. Dia datang bekerja gitu kan. Lalu ya seperti biasa pulang ke rumah pastinya bersih-bersih, mandi ke kamar mandi. Posisinya saat itu kamar mandi di lantai 2, di lantai atas. Dan suaminya si Ryan ini lagi makan malam di dapur. Awalnya sih biasa aja, si Ryan ini tetap makan, tapi tiba-tiba kayak ada suara gerasak-gerusuk, geradak-geruduk di kamar mandi, dan istrinya ini berteriak memanggil Ryan. Kayak, Ryan, oh my god, pasti kayak gitu kan. Ryan ini langsung mikir, oh ada apa nih, buru-buru lah dia naik ke atas. Dia naik ke atas, naik tangga, tapi sebelum dia mencapai pintu kamar mandi, Isabella langsung menutup pintu kamar mandi dan menguncinya. Ryan tentunya bingung dong, kenapa, dan dia terus berusaha untuk mengetok-ngetok, tapi si Isabella ini tidak membuka pintu. Sedangkan istrinya masih berteriak, masih terdengar suara kayak perkelahian gitu. Lalu tiba-tiba, dari celah pintu di bawah itu keluar darah. Dan si Ryan melihat ke bawah kayak gitu. Tidak lama kemudian, Isabella Guzman membuka pintu. Dia keluar dari kamar mandi memegang pisau tanpa berkata apapun, dengan tatapan kosong. Jadi kayak mungkin seperti itu gitu kan. Ryan tentunya kaget dan shock banget. Dia langsung mendatangin istrinya yang saat itu posisinya sudah terlentang, dipenuhi dengan darah dan juga telanjang. Ryan di sana langsung berusaha menolong istrinya. Dia melakukan CPR dan kemudian pukul 10:11, artinya selang kejadian sejak ibunya datang itu sudah sekitar 40 menitan ya. Ryan langsung menelpon 911 atau polisi, dan dia mengabarkan ada wanita di rumahnya yang sedang butuh pertolongan gitu. Gak beberapa lama kemudian polisi datang dan mereka langsung mendatangi Ryan, dan ya polisi menyatakan ibu dari Isabella sudah meninggal dunia di tempat. Ryan tentunya shock banget kan, dan dia memberikan penjelasan kepada polisi sesuai kronologinya, dan ternyata si Isabella ini udah pergi dari rumah. Dan ya tentunya polisi bergerak cepat untuk menemukan Isabella Guzman dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh si Ryan. Tapi rupanya guys, menurut keterangan polisi, si Isabella Guzman ini setelah dia pergi membunuh ibunya, dia itu pergi ke restroom yang ada di H Mart. Itu kayak minimarket yang ada di sana loh. Nah, dia tuh bilang nih ke petugas minimarket kalau dia itu berpenampilan seperti berantakan, penuh darah gitu kan. Dan juga baju seadanya cuma pakai sport bra. Dia bilang kalau dia itu habis diperkosa di Denver. Karena mendengar cerita seperti itu, tentunya petugas ini merasa simpati. Akhirnya dia mendapatkan baju ganti dan dia bahkan mengecat rambutnya. Bahkan Isabella ini minta petugas minimarket untuk tidak melaporkan polisi. Katanya dia bisa aja dibawa balik ke rumah gitu karena ayahnya jahat dan segala macam. Pokoknya dia beralasan lah bikin cerita ngarang gitu di sana. Sampai keesokan harinya, tentunya pencarian dari Isabella Guzman ini tetap berlanjut gitu kan. Seisi kota juga udah pasti mendengar berita ini karena ini sesuatu yang shocking banget gitu, seorang anak membunuh ibunya. Kemudian di siang itu polisi mendapatkan laporan dari seorang saksi yang mengatakan kalau ada terjadi pembunuhan di sebuah garasi parkir kayak gitu. Nah, polisi langsung datang kan dan ngecek, ternyata tidak ada ditemukan mayat, tapi mereka itu menemukan kalau di sana tuh ada tanda-tanda Isabella Guzman. Singkat cerita, Isabella Guzman ini akhirnya ditemukan tepatnya di garasi parkir tadi di sekitar East Hampton Avenue. Anehnya di sini, Isabella Guzman ini bahkan bilang nih kepada polisi kalau dia itu bukan Isabella Guzman. Dia itu adalah Samantha Gonzalez. Dia bilang kepada polisi, ya Isabella itu terlihat seperti aku, tapi aku bukan Isabella. Ya karena kan dia udah ganti penampilan kan. Tapi ya tetap aja Isabella Guzman akhirnya ditangkap polisi. No, Isabella Guzman tidak dipenjara, dia dinyatakan tidak bersalah dan sekarang masih ada di rumah sakit Pueblo, Colorado, Amerika Serikat.
No, dia bukan psikopat. Jadi banyak yang mengira dia psikopat ya. Kalau dia psikopat, dia udah bisa dipenjara, dia bisa diadili, dia bisa dipidana. Padahal usianya sudah 18 tahun dong, dan dia akan diadili sebagai dewasa gitu. Tapi kenapa dia tidak? Karena berdasarkan keterangan dari dokter yang menangani dia, yaitu Dr. Richard Pound. Dokter ini mengatakan kalau Isabella Guzman memiliki penyakit mental yang berkaitan dengan insanity atau kegilaan. Isabella didiagnosis mengidap paranoid skizofrenia. Sekedar informasi buat kalian, mungkin bagi orang awam yang tidak belajar psikologi, dalam mental illness, penyakit mental itu ada dua. Yang pertama psikotik dan neurotik. Untuk psikotik ini berkaitan dengan insanity, yang mana dia itu disconnect atau terputus dengan reality. Artinya, penderita ini tidak bisa membedakan yang mana realita atau kenyataan, yang mana imajinasi. Makanya, gejala yang paling umum pada penderita psikotik itu adalah halusinasi dan delusi. Sedangkan untuk neurotik itu adalah penyakit mental yang disadari secara penuh oleh penderita. Artinya penderita itu tuh tahu gitu, yang mana yang baik dan benar, kenapa dia melakukan itu. Dia tuh sadar bahwa itu yang dilakukan nyata. Kalau psikotik, mereka tuh nggak tahu. Misalnya nih ya, si Isabella tadi ngebunuh ibunya, bisa aja dia tuh kayak berhayal, dia tuh nggak tahu kalau dia lakukan tuh bener-bener nyata gitu. Dia berpikir itu tuh cuma hayalan dia doang, padahal it's real. Oke, aku bakal menjabarkan mengenai kondisi psikologis dari si Isabella Guzman ini. Memang data yang aku dapatkan tidak begitu lengkap ya, karena ini terkait dengan rekam medik juga, pastinya bersifat rahasia. Tapi dari pemberitaan, aku bisa memberikan gambaran sedikit bagi kalian kenapa Isabella Guzman ini dinyatakan insane atau gila. Jadi begini, Isabella Guzman ini adalah anak broken home, yang mana orang tuanya bercerai pada saat dia kecil. Dan tentunya perceraian orang tua itu salah satu hal yang traumatis bagi anak. Hal itu akan berdampak pada kejiwaan anak, seperti frustasi, stres, atau bahkan depresi. Nah, ketiga hal ini biasanya akan berpengaruh ke perilaku anak. Ya, seperti labil secara emosional, bahkan melakukan pembangkangan, atau melakukan pelanggaran-pelanggaran. Akan tetapi, hal kayak gini tuh sebenarnya bisa ditreatment ya, dengan dukungan emosional dari orang tua. Tapi sayangnya, yang terjadi pada Isabella Guzman, aku rasa Isabella Guzman ini tidak mendapatkan afeksi atau perhatian yang penuh dari orang tuanya. Pertama, Isabella Guzman tinggal bersama ibunya, dan ibunya menikah. Padahal saat itu, Isabella Guzman ini tidak memberikan izin, dia belum setuju. Yang kedua, ibu Isabella Guzman ini adalah tipikal wanita pekerja, bisa dibilang workaholic. Bahkan menurut penuturan dari Robert Guzman, ibunya ini bekerja sampai 12 jam per hari. 12 jam tidak ketemu dengan anak. Jadi quality time sama Isabella Guzman itu tentunya tidak sebanyak itu gitu. Aku nggak tahu sih ditanya seperti apa. Tapi yang jelas penuturan dari ayah tirinya, Isabella Guzman ini emang sering banget berantem sama ibunya sejak kecil. Artinya kejadian ini tuh adalah akumulasi dari dia kecil hingga dia dewasa di usia 18 tahun. Dalam proses itu tentunya ada juga faktor-faktor luar yang mungkin juga berpengaruh semakin dalam kepada perilaku si Isabella. Misalnya dia menyaksikan pertengkaran orang tua di hadapan dia, atau dia menyaksikan tontonan-tontonan kekerasan, atau dia mendapatkan influence dari pergaulan dia dengan teman-teman, sedangkan dia tidak mendapatkan pengawasan yang cukup dan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Makanya dia makin out of control kan. Dan yang ketiga, ternyata Isabella Guzman ini putus sekolah. Dia ini terakhir sekolah SMA tapi putus gitu kan. Kemudian dia bekerja di studio ibunya. Ibu ini punya studio gitu, dia kerja di sana. Cuma kadang-kadang, dan katanya di tempat kerja pun dia seringkali berantem sama ibunya. Bisa dibilang Isabella Guzman ini tidak mendapatkan kepuasan hidup sebagai anak, dan dia memiliki akumulasi kebencian dan amarah kepada ibunya. Lalu memuncaklah pada hari kejadian gitu kan. Bahkan ada kesaksian dari tetangga, beberapa waktu sebelum kejadian pembunuhan itu, ada seorang laki-laki yang melompat pagar di halaman belakang. Sampai tetangga itu lapor polisi, ternyata laki-laki itu adalah pacarnya Isabella Guzman. Kalau dipikir-pikir berarti dia backstreet dong, atau dia nggak dibolehin gitu. Kita nggak tahu apakah hubungan dia ditentang oleh ibunya, karena kan ibunya meninggal dunia, jadi tidak mendapatkan data yang komprehensif. Akibat dari pengalaman dia sejak kecil yang mengalami trauma atau mengalami stres, depresi, menumpuklah sampai gede, dan itu
tidak hilang sebenarnya, karena kan dia tidak di treatment ya, meledak pas suatu waktu. Dan ya, Dr. Richard mengatakan Isabella Guzman mengalami skizofrenia. Yang mana berdasarkan diagnosis dokter ini, Isabella Guzman ini menunjukkan perilaku yang berkaitan dengan gejala skizofrenia, seperti halusinasi. Isabella Guzman ini katanya suka memandang langit-langit gitu, jadi seakan kayak menerawang atau kayak melamun gitu. Terus yang kedua, Isabella Guzman ini terlihat ngobrol sama orang lain padahal nggak ada orang di sana. Yang ketiga, dia itu bahkan menertawakan diri sendiri, jadi kayak ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah, itu 3 hal yang dikasih tahu sama dokter kan. Selain halusinasi, gejala-gejala dari skizofrenia itu juga ada kayak disorganized speech, terus juga berkurangnya facial expression gitu kan. Ekspresi wajah yang tidak seharusnya itu juga menjadi tanda sih. Kan nggak seharusnya dia seperti itu gitu, apa yang ada di pikirannya dia. Dan juga gejala lain dari skizofrenia adalah delusi, yaitu keyakinan yang salah yang bertentangan dengan kenyataan. Isabella Guzman ini bisa aja nih punya kayak keyakinan salah, dia merasa kayak ibunya itu mengancam dia atau ibunya itu berbahaya bagi dia, makanya dia memilih untuk menghabisi ibunya lebih dulu gitu kan. Ya makanya mungkin itu kenapa si Dr. Richard itu mengatakan skizofrenia paranoid ke Isabella Guzman. Ya pada intinya Dr. Richard bilang Isabella Guzman ini tidak bisa membedakan yang baik dan benar secara moral. Makanya dia berperilaku membangkang. Segimanapun ayahnya, ibunya, bahkan polisi yang sudah menasihati dia, kalau dia nggak ditreatment dengan tepat, ya dia tetap akan melakukan pembangkangan, dia tetap akan melakukan hal-hal yang bisa dibilang gila gitu. Itu kenapa dia tidak dipenjara, melainkan dirawat di mental hospital. So guys, itu tadi mengenai kasus Isabella Guzman. Semoga ada hal yang bisa kita petik dari cerita ini, yang mana lagi-lagi ya, pola asuh itu sangat berpengaruh kepada pembentukan karakter seorang manusia. Dan aku ada sedikit pesan sih bagi para orang tua yang mungkin sudah bercerai dan memiliki anak yang masih kecil. Jangan jadikan alasan perceraian membuat anak kalian itu kekurangan kasih sayang dan perhatian sehingga menghambat tumbuh kembang anak. Karena perkembangan anak ini nggak cuma dari fisik gitu, tapi juga dari moral, emosional, terus juga kognitif, motorik, dan sebagainya. Itu harus benar-benar diperhatikan sebagai orang tua. Walaupun kalian berpisah, kalian tetap bisa kerjasama untuk tumbuh kembang anak. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. I really appreciate that. Aku Gusti Gina.